Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, di video kali ini saya akan men-share kepada teman-teman semua tentang konsep OOP atau Object Oriented Programming atau pemrograman berorientasi objek. Pada sesi kali ini kita akan bahas dari mulai OOP itu sendiri, dari overloading, overriding, pengaturan objek, pewarisan, dan data hiding. Nah, sebelum itu kita masuk ke dalam, kita harus memahami dulu teman-teman, apakah itu Object Oriented Programming. Nah, ini sebenarnya itu teknik pemrograman teman-teman ya. Ini dia memodelkan objek dalam dunia nyata. Nah, dia ini memiliki ciri-ciri atau atribut. Nah, dia punya aksi nih teman-teman, atau kelakuan, atau sering kita dengar dengan behavior. Nah, kita ambil contoh di sini itu mobil. Ketika mobil itu punya ciri yaitu punya ban, stang, kursi, pedal gas, rem, dan lain sebagainya. Nah, misalnya nih dari mungkin warna, keluaran berapanya. Nah, di sini teman-teman ada yang biasanya dilakukan oleh si mobil. Nah, misalnya kita injak rem, dia akan berhenti. Atau masih kita injak rem, dia ngegas terus. Itu orang yang baru bawa mobil teman-teman ya. Pas mau injak rem, ternyata yang diinjak gas, makanya ngegas terus. Nah semua unit dalam program itu dianggap sebagai objek nih. Nah, objek-objek itu nanti akan dibangun oleh objek-objek yang lebih kecil lagi. Nah, tanpa berpanjang lagi nih, sebelum kita tahu harus paham dulu bahwa Python ini disebut atau sifatnya itu hybrid teman-teman ya. Langsung saja kita ke contohnya. Yang pertama itu teman-teman harus paham dulu, kalau dalam Python deklarasinya itu kayak gini teman, tinggal kelas dan kelas name-nya. Mau nanti kelas name-nya seperti apa? Nama kelas contoh ya, namamu. Bisa juga nggak masalah. Tinggal di bawah sini adalah kelas body-nya. Nah, di sini kita akan coba membuat contoh kelas sederhana ya teman-teman, yaitu kelas karyawan. Nah, di sini kita akan coba mendeklarasikan variabel jumlah karyawan. Karyawan yang karena belum diinput jadi 0 saja. Kenapa nggak dikosongkan? Kalau ini nggak bakalan diketahui ini variabelnya jenisnya apa, karena Python itu dia langsung otomatis mendeteksi variabel. Misalnya contoh kita 0,5, ini adalah float. Jika kita A, ini adalah char. Jika ini aku ini adalah string. Seperti itu teman-teman. Maka kita harus mendeklarasikan awal dulu. Nah, nah kita sekarang membuat fungsi untuk kelas karyawan, yaitu init. Nah, nanti yang akan kita butuhkan atau yang kita input di sini adalah nama dan gaji. Nah, di sini kita buat dulu si nama dan gaji ini bisa diakses oleh metode atau fungsi yang lainnya. Nama oke, dan self gaji dan gaji nilainya dari gaji nanti ya. Nah, dan karyawan nanti kita akan tambah jumlah karyawan atas ini. Ini nanti kita akan tambah terus selama orang itu kita menginput nama dan gaji dari karyawan itu sendiri. Kita akan tambah 1. Nah, yang selanjutnya apa yang akan kita lakukan? Nah, di sini kita akan menampilkan, kita buat tampilan dari tampilan jumlah. Tampilkan jumlah ya. Kita akan menampilkan jumlah. Nantinya ini isinya itu adalah total karyawan ya, total karyawan dan jumlah karyawan. Oke, sudah. Yang selanjutnya itu kita akan membuat metode atau fungsi itu tampilkan profil dari data yang kita input tadi. Nah, apa aja yang akan tampil? Yang pertama itu nama,
sesuai dengan yang kita inputkan tadi, self. Nah, ini fungsinya biar nanti kita bisa akses nama yang kita input tadi, sama print gaji dengan self gaji tentunya. Oke, sekarang kita akan coba membuat ini ya, membuat objek pertama kita, karyawan 1. Nah, kita panggil kelasnya dan kita isi ini nama ya, nama sama gaji. Sare 1000, 1 juta. Dan karyawan 2 kita panggil kelas, kita isi dengan ini objek yang kedua ya, Budi, kita pakai nilainya 2 juta. Oke. Nah, sekarang kita coba panggil function atau metodenya. Nah, si karyawan 1 kita panggil tampilkan profil. Nah, dan karyawan 2 juga kita akan tampilkan profilnya. Oke, kita coba gas dulu. Ini masih yang ini ya. Bentar ya. Kita ngeran yang ini dulu. Run main. Apa yang terjadi? Nah, dia akan mengoutput nama dan gaji ini sesuai dengan tampilan profil yang sini. Metode yang ini. Dan sama juga yang bawah. Nah, tinggal kita lihat ya. Kita coba print. Kita coba print total karyawan. Apakah dia akan bertambah? Karyawan sesuai dengan yang kita buatkan di sini. Karyawan. Kita panggil dulu iya karyawan dan jumlah karyawan. Oke, kita coba gas. Nah, total karyawan ada 2 teman-teman ya. Nah, yang selanjutnya kita akan coba di sini, yaitu kita akan menimpa ya teman-teman ya. Kita akan coba menimpa data yang telah kita input ini dengan data yang baru. Kita buat ya karyawan 1 dengan kita nanti pakai isi yang beda ya. Di sini Ratna. Ini kita pakai 100. Karyawan 2. Kita timpa datanya di variabel itu teman-teman ya. Karyawan Bambang 200. Dan kita print lagi ya teman-teman ya. Kita tampilkan ulang profil. Kita tampilkan ulang ini ya, kita copy paste saja. Nah, kita coba run. Nah, ini akan kelihatan. Nah, total karyawan ini kan 2. Nah, ini setelah saya dirubah tadi isi variabelnya, namanya Ratna, dan total karyawannya jadi 4 teman-teman. Iya, total karyawannya itu dia menimpakan dari variabel karyawan 1 dan karyawan 2 ini. Nah, untuk lebih enaknya kita langsung saja kayak gini teman-teman, biar nggak kita gunakan hal-hal yang aneh. Nah, ini nih kita pindahkan ke atas, tapi variabelnya kita ganti teman-teman. Mereka punya variabelnya masing-masing 4. Nah, tampilkan profil ini. Salah simpan ya. Nah, dan tampilkan profil ini kita simpan di sini biar nggak repot. Nah, tinggal kita masukkan 3 dan 4. Sudah, gitu saja. Tinggal run. Akan sama saja hasilnya teman-teman. Sama saja. Oke, yang selanjutnya di sini kita punya cara yang lebih ini ya, untuk memodifikasi atribut ya teman-teman. Ini ada yang namanya hash atribut, ada get atribut, sama set atribut, dan del atribut. Nah, ini hash ini dia akan untuk mengetahui nih teman-teman, apakah kita akan lihat ya, apakah atribut itu ada gitu. Contoh ya, kita akan panggil karyawan 1, apakah dia punya atribut gaji. Kita jadikan ini dulu ya, jadikan komentar dulu ya.
biar nanti enak. Nah, ya, jika dia true berarti benar ya. Sorry. Lupa hal satu. Nah, jika dia true hasilnya itu berarti ada atribut gaji di dalamnya. Nah, itu teman-teman ya. Nah, kalau get ini dia akan mengambil atributnya teman-teman. Contoh dari karyawan karyawan ini ya, karyawan satu, dia akan mengambil atribut dari karyawan satu ini sendiri. Kita coba print ya. Dia akan mengambil nilainya teman-teman. Kita coba print. Nah, dia akan mengambil nilainya dari atribut gaji pada karyawan satu. Nah, kalau set ini di sini nih set teman-teman, kita akan ngeset ulang, reset gaji ini, kita ganti nilainya menjadi 1.600.000. Nah, kita coba print ulang karyawan satu ya. Kita coba print ulang karyawan satu. Nah, itu nilainya ganti ya teman-teman ya. Nah, sedangkan yang terakhir ini adalah untuk mendelete atribut. Kita akan menghapus atribut yang kita inginkan. Contoh kita mau menghapus atribut gaji pada karyawan 4. Nah, kita coba start ya. Nanti dia akan muncul error pas kita ingin menampilkan si atribut dari profil 4. Dan nah, bentar ya, kita coba panggil lagi di sini. Kita coba panggil di sini ya. Dia akan menampilkan error teman-teman. Pas mau nampilkan karyawan 4. Karyawan yang keempat, karyawan 4 tampilkan profil, ini akan error. Kenapa? Di gajinya tadi udah dihapus atributnya. Bisa dimengerti? Oke ya teman-teman, mantap, sudah pinter. Nah, yang selanjutnya di sini teman-teman, kita coba hapus lagi. Kita coba hapus ya, kita coba hapus. Oke teman-teman, kayaknya udah paham. Nah, kita pakai cuma satu, karyawan satu, karyawan dengan nama Mas Sarah, dan gajinya 1.000.000. Oke, aman. Karyawan 2, kita masih namanya Budi dan gajinya 2 juta. Oke, nah di sini kita akan mencoba mengimplementasikan ada yang namanya ini teman-teman, atribut kelas built-in. Yang pertama itu ada yang namanya dictionary ya teman-teman. Ini nanti berisi namespace-nya teman-teman dari kelasnya. Mungkin yang udah pernah belajar C++ tahu lah. Dokumen ini untuk mengakses string dokumen. Yang selanjutnya itu name ya teman-teman. Name ini nih nama kelas teman-teman, nama kelasnya. Nah, ini mau ada yang namanya modul. Ini nama modul. Nama modul tempat kelas didefinisikan. Biasanya ini main ya teman-teman. Yang selanjutnya itu adalah base. Ini nih dasar dari kelasnya. Misalnya ini nih nggak ada turunan dari kelas lain, mungkin ini akan nanti namanya objeknya. Untuk membuktikan itu teman-teman, kita akan mencoba di sini ya. Kita coba dari
Nah, kita coba dulu, kita print ya. Kita pakai gini saja. Kita coba lihat karyawan. Oke. Nah, di sini kita coba lihat dari kelas ini apakah ada ini nih, dokumentasi stringnya. Kita coba running. Ternyata nggak ada dokumentasi stringnya. Kita coba lagi. Apakah si kelas karyawan ini dia punya nama kelas gitu ya. Karyawan ini cuman biar tahu ini ya, biar tahu aja. Nanti yang akan keluar kata-katanya ini nih. Karyawan name. Kita coba apa nama kelasnya ya. Nah, kelasnya karyawan benar kan? Yang selanjutnya itu adalah modul. Karyawan modul. Karyawan module. Kita coba running. Nah, modulnya main seperti yang kita bicarakan tadi. Yang selanjutnya itu adalah dictionary. Karyawan page. Karyawan page. Oke. Kita coba running. Nah, nanti namespace dari kelas ini akan diperlihatkan ya, seperti ini teman-teman, namespace-nya. Nah, banyak ya. Sebenarnya itu adalah base-nya. Karyawan base, karyawan base. Ya, kita coba running. Nah, ini nih kelasnya objek ya teman-teman ya. Nah, ini untuk yang sederhananya. Yang selanjutnya nih kita akan bahas di penghancuran objek teman-teman. Di bagian sini. Kira-kira objek ini bisa dihancurkan nggak sih? Coba ini kita bisa menghancurin nih kelasnya teman-teman ya. Dengan penghancuran dari objek. Nah, di sini kita menggunakan destruktor del teman-teman. Ini adalah contoh. Ini adalah contoh. Nah, ini adalah contoh programnya, itu kita pakai nama point. Kita deklarasikan dulu fungsinya. Fungsi dari kelasnya itu sendiri. X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Kita masukkan nilainya biar nanti kita nggak perlu memasukkan nilai lagi teman-teman. Kita ya self X sama dengan X, self udah tahu fungsi self tadi kan. Nah, yang selanjutnya kita deklarasikan destruktornya tadi, def del. Nah, tahu kan fungsi yang tadi name itu tadi apa? Class name-nya. Kita pakai variabel class name. Nah, dia akan mengakses self dari kelas. Kelasnya ini sendiri teman-teman, kelas namanya, nama kelasnya. Oke. Berarti di sini kita akan mengambil nama kelas. Nama kelasnya ya. Yang akan kita hancurkan. Langsung kita garansi ini ya, enak ya, kelas name-nya kita kasih pesan dihancurkan biar tahu ini berhasil atau enggak.
Oke, kita coba cek buat objek PT1 yaitu point. Kita coba lihat kita buat PT2 ini kita ambil nilainya dari PT1 kopas ya, dan PT3 kita ambil nilainya atau kopasnya dari PT1. Nah, kita coba print ID-nya dulu ya. Print ID, kita lihat ini ngopas benar-benar ngopas sama alamatnya atau gimana ya. PT1 kita coba ID-nya PT2, ID-nya lagi yaitu PT3. Oke, sekarang kita coba startkan. Selanjutnya itu kita del PT1, del PT2, del PT3. Nah, kita coba running ya. Nah, ini fungsinya dari underscore, bukan underscore ya. Ini underscore ya. Ini fungsinya dari underscore ini. Fungsinya underscore del ini untuk biar nanti kita bisa gunakan del. Nah, ini ya fungsinya nih. Biar tahu del nanti gimana nih kelihatannya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang pewarisan. Nah, ini teman-teman sebenarnya kita tuh bisa nurunin karakteristik nih dari kelas yang awal ke kelas yang baru. Nah, daripada kita buat kelas baru dari awal nanti nih, ada turunannya dari kelas itu kita bisa sebut dengan child class, dan yang mewarisi itu adalah parent class atau induknya gitu ya. Apa yang bisa diwariskan? Nah, nanti kita bisa lihat ya apa yang diwariskan. Nah, kita bisa lihat ya. Sekarang kita coba kita buat kelas induk. Nah, dan parent atributnya kita buat dulu biar nanti bisa membedakan. Kita buat dulu fungsi untuk parent kelasnya atau induknya. Kita coba print memanggil konstruktor induk, memanggil konstruktor induk. Yang selanjutnya kita akan buat metode dari parentnya, parent method. Oke, kita buatkan metode, kita print juga biar nanti kita enak membedakannya kayak gimana. Parent method, karena kita di sini lagi belajar ya. Kita lagi belajar, kita belajar bareng. Kita set atribut, atribut. Nah, yang kita masukin di atribut ini nanti bakalan diganti nih dari kelas yang di atas. Kita panggil dari parent atribut ini akan diganti nilainya oleh atribut yang kita masukkan nanti di parents. Nah, tinggal kita buat fungsi get atribut ini untuk mengambil nilai dari atributnya nanti. Nah, kita kasih berenak kelihatannya. Print atribut induk. Induk itu, nah kita langsung ambil dari yang di atas ini teman-teman ya, yang telah diganti di sini. Ini udah diganti di sini, dia akan ke atas lagi. Kita ambil langsung di atasnya parent atribut. Nah, yang selanjutnya itu adalah kita akan buat kelas childnya atau anaknya. Nah, nanti ini nih diturunkannya di sini teman-teman. Kita akan turunkannya di sini.
kita buat juga fungsi untuk kelas anak. Nah, di sini kita akan memanggil konstruktor anak, memanggil konstruktor anak. Biar enak kita belajar, kita pakai yang simpel-simpel kayak gini aja. Kita buat fungsi child metode anaknya. Fungsinya atau metode ini kita buat dengan memanggil metode anak. Metode anak. Nah, kita coba tes ya. Nah, kita buat si itu kita pakai kelas yang anak dulu. Nah, kita coba lihat ya. Kita coba rantai sedikit-sedikit biar nanti enak kita bedakannya. Kita coba run pewarisannya. Nah, ini yang akan dipanggil duluan konstruktor anak ya teman-teman, karena di sini kita deklarasikan si ini sebagai anak karena dia sambil saling berhubungan satu sama lain ya. Nah, kita coba lihat, kita panggil metodenya, child metodenya ya. Nanti yang akan dipanggil ini adalah metode anak. Ini kan metode anak. Nah, tiba-tiba C-nya ini kita langsung panggil dengan parent method. Apakah bisa? Kita coba lihat ya. Kita langsung panggil parent method. Bisa teman-teman nih. Dia langsung manggil metode induknya. Kita coba panggil lagi. Kita coba set ya. Set atribut tadi dengan 200. Ini kan 100 tadi ya, di atas yang kita deklarasikan. Ini kan 100 nih. Ini, nah kita udah set ya. Ini nih udah diganti 200 nih. Walaupun tadi 100 kita udah set di sini 200. Nah, kita coba panggil get atribut. Nah, ini nanti hasilnya bakalan jadi 200. Seperti itu teman-teman ya. Udah mulai paham? Ini namanya pewarisan. Yang selanjutnya itu adalah overriding. Ini menimpa teman-teman ya. Ini nih anak kurang ajar sama induk ya, menimpa. Nah, kita coba buat kelas induk. Kita buat kelas induknya dulu. Def my method. Lihat ya. Kita akan buat metode atau fungsi yang sama. Print memanggil metode induk. Di sini kita coba buat kelas anak, tapi diwarisi ya dari induk. Dan kita coba deklarasikan fungsi yang sama atau metode yang sama, metode print memanggil metode induk anak. Itu apa yang terus ya, anak kita panggil metode anaknya. Nah, kita deklarasikan dulu si sama dengan anaknya, terus kita panggil my metodenya. Kita memanggil metode anak. Nah, kalau ini kita ganti sama induk. Salah mencet. Sorry. Kita pakai ke induk ya. Nah, manggil metode induk. Simple kan? Walaupun pakai metode yang sama, dia itu bakal ketimpa nanti. Yang selanjutnya itu adalah overloading. Nah, di sini ada metodenya nih teman-teman. Metodenya ada init, del, rep untuk representasi string, str, cml, cmp untuk perbandingan. Nah, tapi di sini kita akan fokus di metode add. Add str sama init yang kita akan buat di ini.
file overloading.py. Nah, di sini kita akan membuat kelas vektor. Nah, kita akan buat metode atau fungsi untuk vektor itu sendiri. Kita akan membutuhkan A dan B. Nah, seperti biasa, self A untuk A, self B untuk B. Yang selanjutnya itu adalah kita akan deklarasi. Kita akan buat str-nya ya. Biar nanti yang keluarnya di stringnya itu kayak gimana. Ini kita akan buat keluarannya. Vektor bilangan desimal dan desimal. Nah, nanti bilangan desimal ini akan diambil dari nilai A self A dan self B. Ya, di sini akan diambil nanti ya. Oke. Yang selanjutnya itu adalah kita definisikan add-nya dulu atau tambahnya. Other sama other ya. Ini untuk vektor, karena vektor itu kan ada dua. Nanti kita lihat deh. Saya akan jelaskan di situ. Kita coba buat dulu. Vektornya itu vektor self A itu akan ditambah dengan order A, dan self B itu akan ditambah dengan order B. Nah, biar lebih paham, kita langsung ke pembuatan objek. Vektor 1 kita isi dengan 5 dan 10. Dan vektor 2 kita akan isi dengan kita panggil kelasnya dulu, kita akan isi dengan 4 dan min 2. Kita coba print ya. V1 tambah dengan V2. Ini maksudnya untuk yang self itu nanti yang di input sini ya, A dan itu yang pertama, yang ini. Sedangkan order itu yang ini, 10 dan 2 ini. Kita coba gaskan ya. Nah, ini hasilnya 9 dan 8. Kenapa bisa 9 dan 8? 5 ini teman-teman, A. 5 yang A ini, dan 4 ini untuk yang other ini. Nanti ditambah jadinya 9. 10 itu yang self B yang kita input pertama, sedangkan 2 ini yang kita input kedua, yang ini nih itu yang kita tambahkan. Nah, ini nih fungsi dari tambahan ini. Sudah mengerti? Oke, kita lanjut ya. Kita coba lanjut lagi di. Nah, yang terakhir di sini teman-teman adalah data hiding, menyembunyikan data. Nah, di sini si Python itu punya atribut yang lumayan unik kalau bisa dibilang untuk menyembunyikan ini teman-teman, untuk menyembunyikan nih. Nah, dia ini tersembunyi dari luar kelasnya. Kita menggunakan underscore 2 kali. Nah, kita menggunakan underscore 2 kali ya. Contoh, kita buat kelas counter. Nah, dan secret count. Ini caranya untuk menyembunyikannya. Underscore 2 kali, secret, sembunyikan count, ini no. Nah, kita buat dulu function atau metode dari count, perhitungan, dan self secret count 1, dan kita print self secret
tone. Kita panggil, kita buat objek dulu. Kira-kira ini bisa nggak ya? Kita buat dulu counter down. Kita hitung 2 kali ya. Dan kita coba print counter secret secret bisa nggak ya kalau kita panggil secret count kayak gini? Bisa atau tidak? Nah, tadi kan disembunyikan nih, bisa nggak ya? Salah, kita buka data hiding. Kita run data hiding, bisa tuh Pak. Ini akan membuat error kan teman-teman, karena si secret count ini sudah disembunyikan kan. Ini dibilang no attribute. Nah, gimana cara ngakalinnya? Simple sekali cara ngakalinnya. Langsung tinggal kayak gini teman-teman. Kita panggil kelasnya. Kita panggil kelasnya dulu. Nah, pertama kita panggil dulu ini nih ya, variabel ini. Kita panggil kelasnya counter secret count. Ya, kita pakai dulu ini 1_. Nah, bisa kan teman-teman? Oke. Ini formatnya nih, objek titik class name, attribute name. Ya, kalau ini ya teman-teman, attribute name-nya. Oke. Sekian dari saya, mungkin itu saya bisa sampaikan. Jika ada yang lebih mohon dikembalikan, jika ada yang kurang mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.